Shalom. Shalom. Selamat Selamat malam malam. semuanya. Luar biasa. Saya lihat sore ini begitu ceria, sukacita, wajah-wajah yang nampaknya puji Tuhan, saudara ya. Semua terima kasih Tuhan. Amin. Kami boleh ada saat ini. Saya sedikit intermezzo ya. Di tengah-tengah pandemi, saudara kekasih Amnet, saudara Gandong yang Tuhan Yesus sayang ketemu semua. Kalau saya saat ini di mana-mana situasi begitu membuat kita hampir-hampir kecut atau takut. Tetapi wajah malam hari ini menampakkan bahwa wajah bersama dengan Yesus. Amin. Ya, luar biasa. Baiklah, waktu berjalan terus. Marilah kita memulai ibadah Amnet Basudara Gandong pada hari ini tanggal 14 Juli 2021. Setelah 1 bulan yang lalu kita bertemu. Saat ini kita boleh jumpa lagi dalam ibadah doa penuh kasih sayang. Mari kita masuk dalam situasi pembukaan ibadah. Saat teduh bagi kita beberapa saat. Mari bersama-sama kita nikmati suasana saat teduh. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus yang kami percaya dan Roh Kudus yang manis. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih banyak Bapa. Kalau pada malam hari ini Tuhan Bapa yang baik telah memberi kami kesempatan untuk bernafas dan kami boleh melakukan kegiatan kami. Kami mau bersyukur dan terima kasih banyak Bapa. Terima kasih karena kami sudah boleh berkumpul kembali dalam 1 bulan ini ya Bapa, yaitu keluarga besar Amnet Basudara Gandong. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, begitu besar kasih setia Tuhan atas hidup kami, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja untuk setiap kami. Pada malam hari ini ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau hadir dan di tengah-tengah di mana kami berencana di dalam ibadah ini ya Bapa. Berkati ibadah ini ya Bapa. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya Bapak Engkau mengurapi kami semua Bapak yang hadir pada malam hari ini. Kami juga percaya dengan sungguh Bapak, kuat nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih kami sambut ibadah ini Bapak dengan penuh sukacita sejahtera yang daripadamu Bapak. Urapi, berkati ibadah ini ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami percaya di dalam satu nama yang kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami semua katakan haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Yola Wemai. Baik, kita akan lanjut dengan pujian bersama, yaitu pujian You Are Here. Kita menyanyi bersama. Want u bent de hoge
Haleluya, puji Tuhan. Berikutnya kita akan membuka ruang kesaksian. Jika di antara kita Bapak Ibu, Saudara Gandum, Tuhan Yesus sayang kita semua, ada yang ingin menyampaikan kesaksian tentang bagaimana kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mungkin ada yang sakit disembuhkan, atau ada hal-hal lain, mari saya akan buka ruang kesaksian ini. Kami persilahkan. Adakah Bapak Ibu yang akan menyampaikan pujian kesaksian atau ya, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup ini? Haleluya. Mungkin Usi Norce bisa sampaikan sedikit kesaksian singkat tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan Usi Norce. Ya, amin. Baik, kita lanjut. Belum ada. Saya percaya malam hari ini saya bersaksi dengan kehadiran kita semua sudah merupakan satu kesaksian yang hidup. Amin. Hadirnya kita adalah satu kesaksian yang hidup di mana Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kita semua tanpa satu kata-kata apapun. Tapi ini sudah menjadi sesuatu surat terbuka, kita saling menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kalau belum ada, kita akan lanjut dengan pujian bersama. Untuk boleh ada kesaksian? Mari silakan, masih ada waktu. Ya, ini suatu hal yang muncul begitu tiba-tiba, suatu berita yang luar biasa. Jadi, sebagaimana sebelum-sebelumnya kita sudah bukakan bahwa Tuhan itu punya maksud yang ketong semua, amin. Amin. Tuhan punya maksud. Jadi rencana Tuhan dengan orang itu master plan Tuhan sudah pasti. Cuman tinggal ikut waktunya saja. Nah, satu kesaksian dalam minggu ini kita ada kontak sama teman-teman dari Amerika, Afrika, dan terjadi satu kontak dengan seorang teman dari Kenya, Yoab Okango, ya kan? Lalu dia cerita, dia tanya Beta bahwa kalian tuh dari mana? Kita dari ujung timurnya Indonesia, kita dari Maluku. Oh, dari Maluku. Lalu dia bukakan buat dia tentang kebenaran firman. Kebenaran firman, terus dia tanya, kenapa you selalu pakai nama Yahweh, ya kan? Dan pakai nama Yeshua HaMashiach. Kita penjelasan buat dia. Ini kesaksian aja bahwa memang Tuhan mau jadikan ketorang ini kitab-kitab yang terbuka ya, tidak terbatas semua, tidak ada hanya beberapa di antara kita, semua Tuhan mau pakai. Jadi waktu beta saksikan bahwa dia bukakan kebenaran firman, bahwa kita terima firman sekian lama sudah, dan kita terima Injil juga. Dia sangat diberkati. Dia sangat diberkati sampai dia bilang, brother, aku minta engkau datang ke Kenya, mau atau tidak? Mau. Ya kan? Wow. Gue bilang, are you serious? Dia bilang, I'm very serious. Ya kan? Jadi
inilah Injil harus disebarluaskan lagi. Amin. Ini beta kasih suatu kesaksian bahwa dalam keadaan orang ketakutan pandemi tidak berani keluar, Tuhan sedang mempersiapkan buat kita supaya kita tetap jadi kitab yang terbuka. Amin. Jadi malam hari ini kita tidak lihat jumlah besar banyaknya, tapi yang ada, mari kita sama-sama kita masuk lebih dalam lagi untuk menjadi kitab yang terbuka, sehingga apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 itu terwujud di dalam hidup kami. Amin. Tuhan tidak suruh kita harus jadi pengkhotbah, Tuhan tidak suruh kita harus jadi pemuji penyembah saja, Tuhan tidak suruh kita dalam arti kata tertentu, tidak. Tuhan bilang, kalau kamu terima kuasa, kalau Rohku turun atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Jadi kita semuanya harus siap jadi saksi, harus jadi kitab yang terbuka. Nah, beta kaget, kok dia serius, dia bilang tanggal 24 saya akan gabungkan sinode saya. Aku minta kamu bicara di Zoom supaya aku minta engkau datang ke sana, ke Kenya. Wow, inilah yang dibilang api Injil harus terus menyala. Amin. 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 Itulah kesaksian yang tadi beta sangat tidak percaya, tapi beta bilang ya sudah, kalau kesempatan ada beta sampaikan supaya semua keturunan dibakar dengan api Injil. Amin. Amin. Akan harus menyala di dalam hati ketong terus. Amin. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Amin. Amin. Haleluya, kesaksian yang hidup. Jadi kita yang hadir malam hari ini semua adalah kitab yang terbuka. Amin. Puji Tuhan sudah menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka yang mungkin hanya mendengar saja. Saya ada suami, dia hanya mendengar tapi sudah ikut bersama-sama. Amin. Di rumah ibu bapak saudara sekalian ada pasti keluarga. Kita semua adalah surat yang terbuka. Amin. Terima kasih Bung Wen, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut dengan persembahan. Mari kita angkat pujian. Sementara kita menyiapkan itu, kita akan menyanyi bersama Draw Me Close to You. Lagi dipakai handphone, lagi dipakai. Draw me close to you. Halo. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Suaranya kecil. Help me find the way. Bring me back to you. You're
Haleluya. Yang sangat memberkati kita semua. Kiranya malam hari ini mari Basudara Gandum, Bapak Ibu Basudara, Tuhan Yesus sayang ketum, mari kita siapkan hati kita semua untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Derek Musa. Hamba Tuhan yang sudah siap, mari Bapak Pendeta Derek Musa, kami persilahkan. Baik, shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, usi-usi dan bung-bung. Ya, mungkin beta yang paling muda sendiri, karena beta kelahiran 1. Tapi karena malam ini dipercayakan bahwa firman Tuhan, jadi mungkin ada baiknya kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan, kuasa dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa di surga, untuk kesempatan yang penuh berkat pada malam yang indah ini Tuhan, di mana keluarga besar Amnet, saudara begandong Tuhan, boleh ada bersama-sama menyatukan hati dan visi, terutama untuk menaikkan doa-doa kami, kesatuan hati kami, bahkan juga untuk beberapa saudara kami yang membutuhkan topangan-topangan doa. Kiranya malam ini, renungan firman Allah, biar Tuhan berkati, pakai lidah bibir hati pikiran hamba-Mu Tuhan, jauhkan daripada keinginan dunia, melainkan sabda Allah yang boleh dan harus hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Ya, saya pun nama itu Derek Musa Hukubun. Ya. Adik terkecil dari Fredrik atau Boedi Sumada. Saya nomor 9 dari 10 bersaudara. Jadi ada adik lahir 1 di Indonesia. Beta kelahiran tahun 61, 26 Desember. Jadi usi-usi nembung, tolong catat 26 Desember ya. Hari Natal kedua. Oh, puji Tuhan. Ya, beta pelayanan di Gereja Salmasi di Jakarta. Beta pakai gedung ruko ini. Dan memang jemaat yang Tuhan izinkan untuk saya layani adalah mantan-mantan narapidana. Tapi puji Tuhan, malam ini kita tidak bicara terlalu jauh. Kita masuk dalam firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35, tapi saya tidak baca semua oleh karena waktu. Tapi saya percaya untuk ayat-ayat ini, yaitu Yesus menampakkan diri jalan ke Emmaus, pasti kita sudah banyak mendengar. Ya, dalam situasi saat ini, banyak orang punya argumen. Dalam menanggapi COVID-19 saja, sudah ada cukup ribuan argumen. Orang berkata pro dan kontra tentang COVID-19 ini. Ada orang percaya, ada orang yang setengah-setengah percaya, ada yang tidak percaya akan COVID ini. Kalau kita lihat belum lama ini ada seorang dokter yang tidak percaya. Mungkin kalau saya ketemu dengan itu dokter, saya cuma katakan kalau tidak percaya, tolong bantu melayani pasien-pasien di Wisma Atlet, tapi tanpa APD. Kira-kira dia mau atau tidak? Pasti dia tidak akan kata tidak. So yang kasih, masing-masing orang mencari kebenaran. Ada yang berkata, karena kebenaran dunia ini kan berubah-ubah. Aturan itu berubah-ubah. Karena memang tidak ada kebenaran dalam dunia ini. Kebenaran cuma ada satu di dalam kebenaran firman Allah. Di luar itu tidak ada perubahan. Tidak ada yang pernah benar. Nah, untuk itu seringkali manusia dipusingkan dengan berbagai-bagai argumen, dengan berbagai-bagai ajaran-ajaran, bahkan sampai ke hal gereja pun orang sudah mulai ya dipusingkan dengan berbagai-bagai istilah dan sebagainya. Kita lupa, oh kita punya nenek moyang, kita punya orang opa-opa, oma-oma dan orang tua-tua kita dulu sudah mengajarkan satu firman Tuhan. Hanya ada dalam Bible Alkitab ini, tidak ada kata lain. Dan Alkitab berkata bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus. Di luar itu tidak ada. Bahkan satu ayat yang terkenal dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi kata percaya kepada Yesus. Sebenarnya cukup sampai di situ. Hanya manusia dipusingkan dengan berbagai-bagai cara, berbagai-bagai argumen. Inilah yang dialami oleh kedua murid yang sedang pulang ke jalan menuju Emmaus. Kisah ini cukup menarik karena mereka waktu itu sudah hidup bersama dengan Yesus
bertahun-tahun melihat cara pelayanan Yesus, dan mereka sendiri sudah mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Namun ketika mereka menyaksikan Yesus yang mereka puja, Rabi, Guru, mati dengan sia-sia menurut ukuran manusia. Kenapa? Karena dia harus ditangkap, diadili, didera, dan matinya itu di kayu salib, disejajarkan dengan penjahat kelas kakap waktu itu di atas bukit Golgota. Tentu saja menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi murid-murid pada waktu itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Kenapa harus bisa mati? Kira-kira demikian. Lebih dari itu lagi, ketika mayat Yesus tidak dijumpai di kuburan, setelah hari ketiga, para perempuan-perempuan datang untuk memberikan rempah-rempah supaya mayat itu tidak terlalu bau. Tapi mereka hanya berjumpa dengan malaikat, dan malaikat berkata, Yesus sudah tidak ada, sudah bangkit. Sementara banyak orang berkata, enggak, dia dicuri. Inilah yang memusingkan kedua murid. Sekali lagi, kedua murid Yesus yang sudah ikut Yesus bertahun-tahun. Sehingga waktu mereka pulang, mereka hanya berdiam diri di tengah jalan, karena memang sudah suntuk, sudah nggak tahu lagi apa yang mesti dibuat. Namun ketika dalam perjalanan, Yesus datang menyertai mereka. Di tengah-tengah kesulitan itu, Yesus tetap ada. Bukan hanya waktu kita senang, di tengah kesulitan itu Yesus ada, menampakkan diri. Hanya karena kekalutan pikiran dari kedua murid ini, mereka tidak tahu bahwa orang yang ada di sebelah mereka adalah Yesus. Saudara yang kekasih, ketika hidup ini kita bagaikan sedang ada di sebuah kapal, sebuah kendaraan. Mungkin itu ke auto atau mungkin motor. Kita ada di kendaraan. Resikonya cuma ada dua. Kalau tidak ditabrak atau bisa dinabrak. Betul kan? Dalam kendaraan cuma itu saja. Kalau nggak kita ditabrak atau kita yang nabrak. Hidup ini resiko. Kita bisa tertular COVID atau kita pun bisa menularkan COVID. Itu. Yang kedua, kita hidup bagaikan ada di sebuah kapal atau di tengah laut diombang-ambingkan oleh gelombang yang begitu dahsyat. Yang dibutuhkan oleh perahu dan kapal itu bukan mereka bertahan di tengah-tengah laut, campur dengan ombak, tapi mereka harus mencari yang namanya pelabuhan. Entah itu pelabuhan besar atau kecil atau pinggir pantai, yang penting mereka bisa menghindari yang dikatakan ombak. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita dipusingkan dengan berbagai-bagai kejadian, kita dipusingkan dengan berbagai-bagai hal, dipusingkan dengan berbagai-bagai ajaran, sehingga kita terbawa dalam gelombang. Akhirnya cuma satu labuhan kita. Kita berada di dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus selama kita menumpang di dunia ini. Jadi kalau kita melihat kedua murid ini dalam menempuh perjalanan, mereka tidak sadar. Karena mereka dihujani dengan berbagai-bagai pusing, perkataan disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan besar. Mereka berkata, kenapa bisa hilang mayatnya? Kenapa Yesus mati? Dan sebagainya. Mereka lupa. Makanya Yesus datang menampakkan diri kepada mereka di jalan ke Emmaus. Yesus menceritakan, bukankah ada tertulis firman Allah bahwa juru selamat itu memang harus mati? Kemudian pada hari ketiga dia bangkit naik. Namun kedua murid ini belum mengerti karena mereka tidak sadar orang yang ada di sebelah mereka adalah Yesus. Mereka masih tidak percaya. Mereka masih dipusingkan dengan persoalan Yesusnya sudah hilang, mayatnya hilang. Yesus dengan jelas menjelaskan. Yesus dengan kata-kata yang baik menjelaskan kepada mereka. Bukankah firman Allah sudah berkata? Bukankah dalam perjanjian lama para nabi-nabi sudah berkata bahwa juru selamat itu memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Ketika mereka berjalan sudah sampai ke kampung Emmaus, karena mereka merasa hari sudah mulai gelap, mereka mengundang orang asing itu, mari mampir ke rumah. Karena mereka berpikir kayaknya enak juga orang ini diajak tukar pikiran. Sepertinya enaknya orang ini kita ajak memberikan nasihat. Maka masuklah Yesus ke rumah mereka itu. Dan Yesus menunjukkan kebiasaan dia. Yaitu karena biasa di orang Yahudi itu, orang Israel itu selalu memang masuk itu harus buka sendal atau buka sepatu karena daerah sana pasir. Dan biasanya di atas meja itu sudah ada air, sudah ada minuman, dan ada roti.
Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti. Kedua murid ini baru sadar bahwa hal itu yang biasa dilakukan oleh Yesus, guru mereka. Dan mereka boleh terkesima, dan mereka baru sadar bahwa itu adalah Yesus. Alkitab mencatat seketika itu juga Yesus menghilang. Karena belum waktunya dia untuk berjumpa dengan murid itu, belum sampai hari ke-40. Kedua murid berkata, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar seperti ayat 32? Kita sudah semangat, ya. Ketika dia menceritakan kita berkobar-kobar. Saya katakan garis kobar-kobar ini berarti ada dasarnya. Ada dasarnya. Kepercayaan orang Kristen pun ada dasarnya. Kita percaya bukan karena titisan dari nenek moyang kita, bukan dari opa kita atau dari orang tua kita, tapi ada kepercayaan dalam hati kita masing-masing. Dan ketika kita mendengar suara Yesus yang lembut, yang manis, maka kita dikejutkan. Maka dikatakan berkobar-kobarlah mereka. Mereka baru sadar bahwa itulah Yesus. Benar perkataan dia, bahwa dia sudah bangkit. Makanya kedua murid itu langsung pergi memberitakan kepada murid-murid yang lain, kepada teman-temannya, bahwa Yesus sudah bangkit. Lewat kedua murid ini, saya dan saudara pun akhirnya percaya bahwa yang namanya Yesus sudah bangkit. Amin. Dia sudah menang, dia sudah kalahkan dosa umat manusia. Pertanyaannya di sini, di mana iman kita selama ini? Di mana kesetiaan kita, ajaran sudah kita terima waktu kita Sunday school, waktu kita mungkin remaja, waktu kita pemuda CD, sudah diajarkan oleh pendeta. Namun karena kemajuan zaman, kita sudah diputar-putar dan sebagainya. Kepada Usi tadi yang pimpin pujian, ya, sekarang pun orang sudah salah. Tahun era 70-an tidak pernah mengenal yang namanya worship leader. Saya ingat itu. Worship leader adalah worship leader, pemimpin penyembahan. Sekali lagi, worship dasar penyembahan, ya, yang adalah song leader. Nah, sekarang kata worship leader atau disingkat dengan WL sudah berlaku. Padahal pujian yang dibawa adalah pujian sukacita. Nothing bukan worship. Worship itu sebuah pujian penyembahan yang dikidungkan. Haleluya. Itu dasar worship. Kalau seorang yang pujian sukacita, nothing worship. Ya, makanya yang lebih baik adalah berkata dia pemimpin pujian atau song leader. Maaf, saya bukan protes, tapi ini kebiasaan sekarang, orang sudah ikut aliran zaman sekarang. Sudah dibutakan dengan ilah-ilah zaman. Ajaran ini, ajaran itu. Ada sebuah ajaran berkata kalau kita menyembah Tuhan angkat tangan kanan. Tapi ada satu gereja berkata enggak, tangan kiri. Tapi ada satu ajaran berkata enggak, harus dua tangan. Ada yang berkata oh dengan kaki kanan angkat juga. Mungkin nanti ada ajaran semua kaki tangan diangkat, lama-lama dia jatuh. Inilah sekarang kita sudah diputar-putar. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 3, janganlah kita berpikir terlalu tinggi. Roma 12 ayat 3, Bapak Ibu bisa catat itu nanti dibaca setelah ibadah ini. Ya. Janganlah kita berpikir terlalu tinggi. Karena manusia sudah dibatasi pikirannya oleh Allah. Manusia sudah ada kapasitasnya. Tapi dia masih memaksakan diri. Sama seperti setan. Sama seperti Lucifer. Memaksakan diri ingin menyamakan dengan Allah. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini artinya, orang Kristen sebenarnya yang sudah dalam Kristus, tidak boleh lagi mengkristenkan orang lain yang sudah berkristen. Saya heran. Kebanyakan orang menginjili orang Kristen. Dari satu gereja menginjili dari gereja lain. Seolah-olah gereja lain itu sesat. Ini salah besar. Kita sudah dibawa diombang-ambingkan oleh si iblis, si Lucifer ini. Sama seperti kedua murid tadi. Sudah hilang pikiran akal sehatnya. Hanya karena kehilangan Yesus. Itu pun karena perasaan mereka. Karena kelupaan mereka akan firman Allah. Makanya Yesus datang di tengah perjalanan mengingatkan mereka. Yesus tidak berkata, aku sudah bangkit. Enggak.
Dia berkata, ada firman Tuhan tertulis dalam Bible. Kita lupa. Yang kita buka adalah buku-buku panduan. Ya. Kita lupa buka buku Bible. Apalagi sekarang kita sudah pakai handphone. Alkitab sudah ada di handphone. Sementara kita baca Alkitab, tiba-tiba WhatsApp masuk. Ya. Kita baca WhatsApp. Kita lagi baca Alkitab atau kita sedang beribadah, tiba-tiba telepon bunyi. Kalau kita merasa itu penting, kita angkat dulu. Kita lupa ibadah. Kita sudah dibutakan oleh zaman. Bukan kita anti dengan mensos. Justru mensos itu harus kita kuasai. Seperti malam hari kita pakai untuk Zoom. Jadi kesempatan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya kita sudah berkobar-kobar. Dari waktu kita percaya Yesus pertama. Mungkin lewat CD, baptis selam atau baptis percaya. Waktu kita sudah percaya, itu kita sudah berkobar-kobar. Jangan lagi kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman, yaitu ajaran-ajaran yang sebenarnya sudah menyesatkan kita. Ya, saya dari gereja Islamasi, mungkin Bapak Ibu dari gereja Bethel, mungkin ada gereja GPIB. Oke, kita sama-sama berjalan. Saya tidak bisa mempromosikan gereja saya. Gereja saya itu yang Tuhan percayakan untuk saya layani di gereja Islamasi. Mungkin di gereja Bapak Ibu pun sama. Ya, kita tidak bisa pengaruhi. Hanya sayangnya manusia dibutakan oleh ilah zaman. Sehingga berkata, gereja saya is the best. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, adakah suatu produk atau kecap yang nomor 2? Ada? Ada produk nomor 2? Selalu mereka berkata, nomor 1. This is the best. Kita lupa bahwa Allah sudah memberkati kita masing-masing. Saya di Jakarta, ada yang di Batam, ada yang di Sulawesi, ada yang di Ambon, ada yang masih tinggal di Belanda dan sebagainya. Ini kita dipersatukan. Kalau malam ini kita berkumpul, ini karena kita percaya ya bahwa kesetiaan kita harus tetap kita pelihara, jangan diombang-ambingkan. Makanya tema kita pada malam hari ini, kemanakah kesetiaanmu? Hanya oleh karena tergiur ajaran-ajaran baru, kita hilang kesetiaan kita, kasih mula-mula. Seperti Korintus berkata, janganlah kau tinggalkan kasih mula-mulamu. Tetap ada dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, hidup ini sudah susah. Jangan lagi kita berpikir tentang susah. Bukankah Yesus ada bersama kita? Hidup adalah kebenaran firman Allah. Jadi jangan kita sibuk lagi mencari kebenaran-kebenaran dunia. Kita sudah dibenarkan oleh firman Allah. Ingat satu firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Janganlah kita pikirkan yang lain. Pikirkan hal-hal yang baik, yang bersifat positif. Saya bersyukur, Januari kemarin saya dengan istri kena COVID-19. Ya, saya OTG, istri saya dirawat, anak saya cuma 1, akhirnya anak saya tidur di gereja, saya hanya di rumah isolasi mandiri, tapi saya percaya. Ya, Tuhan izinkan itu dan akhirnya bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ketujuh ada jemaat kami hampir tiap minggu atau sebulan 2-3 orang juga kena COVID. Tuhan izinkan saya duluan kena supaya saya bisa melayani mereka. Saya tidak lagi mengada-ngada cara yang lain, tapi apa yang saya alami saya bagikan ke mereka. Dan kasih sama seperti firman Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Kepercayaan sudah kita tanam dari zaman leluhur kita sampai saat kita ada saat ini. Mari kita pertahankan. Janganlah kita diombang-ambingkan dengan berbagai kacauan dunia ini. Sehingga kita hilang kesetiaan. Ketika Yesus datang nanti dia akan berkata, adakah iman di bumi? Adakah iman di hati saya dan saudara? Itu yang Tuhan tuntut nanti. Jadi kesempatan yang malam ini, saya tidak perpanjangkan firman Allah. Tapi biar kesetiaan kita dalam hal apapun, tetaplah setia. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi atau kata-kata motivasi. Mungkin saya pernah share di grup Amnet. Ya. Jadi suatu ketika di sebuah rumah sakit, terbaringlah seorang pasien ya, yang tidak bisa apa-apa karena patah tulang leher dan patah tulang punggung, sehingga dia digips. Dia hanya bisa tidur. Kebetulan dia tempat tidur dekat dengan pintu masuk.
Kemudian tidak lama kemudian masuk seorang pasien lagi karena kamar itu hanya isi 2 orang. Seorang pasien ditempatkanlah itu di pinggir dekat jendela. Ya. Kemudian setiap hari, ya, pasien yang tergeletak itu berkata, "Hei, pasien yang dekat jendela, kamu bisa lihat di luar ada apa?" Pasien dekat jendela, dia bangun, dia berdiri, dia berkata, "Di luar tuh indah. Ada pemandangan yang bagus. Ada burung-burung berterbangan. Ada air mancur, anak kecil lagi main-main. Orang yang tergeletak tadi terhibur. Oh, indahnya. Saya sudah lama tidak bisa melihat keindahan itu karena saya patah tulang leher dan tulang punggung sehingga saya digips seperti hanya mumi." Setiap hari orang pasien yang ada di pinggir jendela itu dia bercerita terus. Sampai 1 minggu kemudian matilah pasien yang di pinggir jendela. Dibawa keluarlah oleh para suster dan perawat. Tidak lama kemudian masuk lagi suster untuk membereskan tempat tidur bekas pasien yang di pinggir jendela yang sudah meninggal itu. Pasien yang tergeletak yang tidak bergerak tadi, dia cuma berkata, "Suster, suster, pasien yang di jendela kenapa? Oh, dia sudah meninggal. Aduh, padahal selama ini dia bercerita tentang saya, tentang keindahan di luar sana. Katanya banyak burung-burung, ada air mancur, ada taman bagus, anak-anak kecil main." Suster berkata kepada pasien yang tergeletak tadi, "Bapak, sebenarnya pasien yang meninggal ini adalah pasien yang buta sejak lahir. Dia buta. Dan di luar sana ini tembok, tidak ada jendela." Saudara bisa pahami tentang kisah ini? Inilah harga kesetiaan. Dia ingin menghibur orang yang tergeletak tidak bisa bangkit. Walaupun dalam keadaan buta. Mungkin kita berkata, "Oh, dia bohong. Orang buta." Jadi wajar dia bersaksi demikian. Adakah kesetiaan kita membagikan kasih kepada orang lain? Bukan membagi persoalan. Bukan membagi ide-ide yang secara dunia. Tapi membagi kasih. Itu yang harus kita lakukan. Malam ini, mari. Biar kesetiaan kita makin hari makin meningkat dalam Yesus. Sampai dia datang menjemput saya dan saudara. Ketika dia menjemput saya dan saudara, dia akan berkata, "Sambaslah hai hambaku." Ya. Saya sudah beberapa kali mengalami kematian. 2013 kebetulan saya punya pelayanan di Cipinang untuk anak-anak narkotika. Pernah 2013 ya. Di pertengahan tahun saya pergi ke Belanda, tapi di bulan Maret itu saya hampir dibunuh. Dengan pisau belati dari seorang narapidana di dalam, ya, karena dia dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Durasi 18 menit. Itu pisau sudah ada di ujung perut saya di dalam lembaga penjara. Ya, saya datang sedang mau melayani. Ya. Tapi Tuhan begitu baik. Lewat kuasa Roh Kudus dijamah orang itu. Saya tidak menengking dia, tapi saya hanya berdoa. Secara manusia saya takut. Tapi Tuhan kirim orang datang untuk menundukkan. Ya, orang yang pegang pisau itu akhirnya dilepaskan. Saya hampir mati. Ketika 2013 saya diundang oleh Bung Choi kan ada di Arnhem. Ya, saya datang ke sana dan puji Tuhan boleh melayani beberapa orang, memberikan kekuatan. Saya menyampaikan begitu kesetiaan saya kepada Tuhan. Beberapa kali saya mati. Bahkan Januari kemarin ketika saya kena COVID, saya pun hampir mati. Tapi kembali lagi. Kita bangkit. Hari ini, Bung Usi, kita semua bersaudara diberikan kesehatan. Jangan hujani pikiran kita lagi dengan ajaran-ajaran yang menakutkan kita. Tapi kesetiaan kita tetap kita wartakan. Lewat kesaksian hidup. Lewat pemberitaan Injil kalau sebagai hamba-hamba Allah. Ya. Lewat puji-pujian kayak Bung Peter yang suka menyanyi, memuji. Puji terus, itu yang kita lakukan. Maka Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan saya dan saudara. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan, berbahagialah orang yang setia datang kepada Tuhan. Karena dia akan menerima upah yang luar biasa dari Bapa di surga. Kiranya renungan kita pada malam hari ini boleh membangkitkan semangat kita. Ya. Jangan lagi kita seperti kedua murid tadi yang dihujani dengan berbagai ketakutan pikiran. Tetapi kita berkobar-kobar malam ini. Terus mewartakan, mengatakan Yesus adalah juru selamat. Firman Tuhan berkata, sebab di bawah kaulan langit tidak ada keselamatan, tidak ada yang diberikan kuasa hanya melalui Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkati kita, haleluya, amin.
Mari kita tunduk kepala sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan firman Allah. Bapa di surga, hamba bersyukur, berterima kasih untuk firman renungan malam ini Tuhan, di mana Tuhan melihat kesetiaan kami. Walaupun sampai saat ini kami masih belajar setia, kami belumlah orang-orang yang setia 100%. Kami masih butuh ditolong oleh Tuhan. Kami masih butuh mencernakan firman Allah. Walaupun kami senantiasa dihujani dengan berbagai-bagai ajaran, kami ditakutkan dengan berbagai-bagai suasana, tapi kiranya malam ini kami memandang pada firman Allah dan kami belajar setia Tuhan untuk mempertahankan kebenaran firman Allah ini sampai maut menjemput kami. Tuhan berkatilah saudara kami telah mendengar firman Allah. Hamba telah selesai menyampaikan firman Allah, tapi percaya firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Roh Kudus akan menerjemahkan lebih jauh dari firman Allah kepada Bapak Ibu yang mendengar firman Allah pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang kekal. Hanya di dalam nama Putra Allah yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, saya kembali kepada Usi. Haleluya. Puji Tuhan, kami percaya bahwa Bapak Ibu, Saudara Gandung semua pada malam hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Luar biasa hambanya. Terima kasih Bapak Pendeta Derek Musa. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Amin. Baik, kita akan lanjut dengan pujian bersama yang berjudul Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi
Haleluya. Bapak Ibu Saudara Gandum yang Tuhan Yesus sayang. Mari kita akan lanjut dalam doa bersama untuk pokok-pokok doa Amnet. Malam hari ini nanti doa-doa pokok-pokok doa ini ada 3 pokok doa. Yang pertama adalah pokok doa yang nanti dipimpin oleh Ibu Ida Tamaela. Isi pokok doa pertama sebagai berikut. Berdoa untuk Amnet Basudara Gandum dan Bestuur. Yaitu poin pertama, kebersamaan, kesehatan, kesehatian, dan kesehatan. Yang berikutnya, pergumulan pribadi dan keluarga. Lagi, anggota yang sakit, bagi setiap anggota yang sakit yang ada di dalam daftar nama-nama pokok-pokok doa. Kemudian anggota yang berulang tahun sesuai daftar nama-nama di pokok doa. Jika hari ini ada yang berulang tahun atau kemarin, itu akan masuk dalam pokok doa tersebut. Yang terakhir dari pokok doa pertama yaitu berdoa untuk 12 veteran istri, dari istri-istri veteran. Saya akan bacakan lagi. Mari Ibu Ida Tamaela akan pimpin doa pada pokok doa yang pertama ini. Kami persilahkan. Ya. Shalom Bapak Ibu, beta ajak ketong semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Tuhannya bangsa Israel, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Israel, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami dalam persekutuan Amnet di seluruh Nusantara, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu, walaupun kami beribadah secara online atau virtual. Bapa, kami percaya Bapa hadir saat ini, sebab firman-Mu berkata, 2-3 orang hadir dalam namaku, maka di situ pun aku hadir. Kami percaya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah kami buat ya Bapa selama ini, baik secara pikiran, perbuatan, maupun perkataan. Bapa di surga, saat ini juga kami mohon, biarlah roh seia, sekata, sepikir ada di dalam persekutuan Amnet Basudara Gandum ini. Hindari kami dari perpecahan ya Bapa. Di dalam nama Yesua Hamasya. Terima kasih. Kami percaya Bapa selalu hadir di dalam kehidupan kami, baik pribadi, lepas pribadi, maupun keluarga. Terima kasih. Bapa, saat ini juga kami berdoa bagi anggota Amnet ataupun siapa yang bertalian darah dengan kami, yang saat ini dalam kondisi tidak sehat atau sakit ya Bapak. Bung Beni Lewerisa, Usi Ice, Mau Solar Basain, adik Pesnui Sarlina Aka Timpum Bung J Sitos Bulur dari Bung David Syarana Mual, yaitu Dian Sasabone,
dan juga cucu dari Bung David Sheranamual. Kami bawa mereka semua, Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau adalah Yehova Rafa. Kami percaya lewat bilur-Mu ya Bapa, darah Yesua Hamasya, kami percaya mereka disembuhkan di dalam nama Yesua Hamasya. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan jamah mereka, dan biarlah mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Bapa. Angkat segala sakit penyakit dari mereka ya Bapa, agar mereka boleh mengalami terlepas dari sakit penyakit. Terima kasih ya Aba. Saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap keluarga maupun secara pribadi yang mempunyai pergumulan ya Bapa secara pribadi. Tuhan, kami percaya Bapa pasti melawat mereka saat mereka berseru kepadamu ya Tuhan. Bapa hadir dengan mereka. Sebab firman-Mu berkata, hai kamu yang letih dan lesu, datanglah kepadaku, maka aku akan memberimu kelegaan. Kami percaya Tuhan, Bapa tidak akan membiarkan mereka melebihi daripada kekuatan yang mereka alami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi kami yang berulang tahun di bulan Juli ini, yaitu Usi Emma Rubeka Kuno, Bung Albert Latulola, Usi Linda Todi, Bung Yeri Kukubun, Saudara Brole Silo, Usi Elizabeth Meta Eria, Nanlohi Turubasa, juga Bung Yakob Pelopesi, Usi Yvonne de Kok, juga Usi Eke Tuhumuri, dan Saudara Ignatius Yeukanan, dan Ida Tamaela. Terima kasih ya Tuhan, Bapa sudah memberikan kami tambah usia lagi. Beri kami hati yang bijaksana ya Tuhan, sebab firman-Mu berkata, pada masa tuamu Engkau akan berbuah, dan beritakanlah bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan yang ada di dalamnya. Kami percaya itu ya Tuhan. Biarlah di masa-masa kami ya Bapa, dengan bertambahnya seusia kami boleh lebih semangat lagi. Roh kami semakin menyala-nyala di Tuhan. Jangan biarkan kami kendor di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan syukur kami karena kami tambah seusia lagi. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa bagi orang-orang tua. Amin. Signalnya hilang ya. Batuk koroboshika matayana. Lord Yesus, amin. Haleluya. Ya, kita lanjutkan doanya. Saya tutup dalam doa terakhir untuk 12 veteran dan para istri-istri yang ada di Indonesia dan di Indonesia. Bapa yang baik di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu Tuhan, menyerahkan orang tua untuk kekasih kami, para veteran, 12 opa-opa, bapak-bapak kami, yang masih ada sampai saat ini, bahkan istri-istri yang masih hidup, dan bersama dengan keluarga, anak cucu,
Kami berdoa agar malam hari ini Tuhan jamah hidup mereka. Kami Amin. serahkan hidup mereka masa tua ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Amin. Engkau menggendong mereka sampai rambut putih mereka, sampai kapanpun Tuhan memiliki waktu untuk mereka bersama dengan Tuhan. Amin. Bagi mereka masih ada dengan anak cucu cicit, kami doakan mereka kesehatan yang terjamin dari Tuhan menyertai mereka. Sukacita, damai, sejahtera melingkupi kehidupan mereka siang dan malam. Perlindungan dan proteksi dari Tuhan menyertai mereka. Dijauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit apapun yang datang melanda. Seperti COVID-19, berbagai virus, berbagai sakit penyakit apapun. Kami doakan dijauhkan mereka semua daripada segala sakit penyakit. Karena itu semua adalah roh-roh jahat. Kami percaya roh yang ada di dalam kami adalah roh yang lebih besar dari roh manapun di bawah kolong langit ini. Dan untuk itulah kami percaya kesembuhan terjamin oleh Tuhan Yesus Kristus bagi semua mereka, ke-12 veteran bersama istri-istri yang Tuhan percayakan masih ada di antara kami. Biarlah kiranya setiap cucu cicit yang ada, anak-anak, memberikan penghiburan, bahkan Roh Kudus-Mu ada senantiasa setiap hari bersama dengan mereka. Kami doakan mereka, jika ada yang sakit di antara mereka, ada yang kurang fit, terganggu dalam berbagai hal, kami doakan Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak hanya mendengarkan doa-doa anak-anak muda, kami-kami yang ada, tapi juga para orang tua kami yang menjadi contoh teladan kehidupan doa mereka yang luar biasa, sehingga kami boleh ada sebagaimana sampai saat ini. Kami juga berdoa Tuhan kiranya semua program-program yang diperjuangkan oleh Maluku for Maluku selama ini, juga mereka dapat menikmati pada waktunya Tuhan. Mereka berhak untuk itu ya Allah. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Biarlah kiranya berkat yang terakhir ini mereka di masa tua mereka. Mereka diperhatikan. Mereka hayalah cucu mereka dengan baik. Dan dengan demikian nama Yesus kami puji dan kami permuliakan. Kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah lupakan mereka. Dan biarlah kami semua turut menopang setiap hari doa-doa kami kepada orang tua kekasih yang ada dengan kami selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu ya Allah, karena Engkau yang layak menerima segala puji-pujian, segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya. Amin. Pokok doa yang kedua akan dipimpin oleh Bapak Niko Labobar. Saya akan bacakan terlebih dulu sebagai berikut. Berdoa untuk Maluku for Maluku. 1. Kebersamaan, kesehatian, dan kesehatan. Kemudian berikutnya, perjuangan Bung Leu Reawaru dan tim Maluku for Maluku. Dan masalah tantangan yang harus mereka hadapi saat ini, termasuk film The Oost 70 tahun di Nederland tahun 2021 ini. Kemudian yang terakhir dari pokok doa kedua, tahun Yubel besar adalah ucapan syukur untuk kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Tahun ini juga adalah tahap akhir perjuangan Bung Leo dan Maluku for Maluku, tim khusus untuk proses pembayaran penil, RSH, and payback. Mohon Tuhan segera merealisasikannya. Baik, tiga bagian dari pokok doa kedua, saya persilahkan Bapak Niko Labobar untuk mendoakannya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Amin. yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dalam kerendahan hati kami berdoa dan memohon Engkau kuatkan iman kami. Anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tumbuhkanlah dalam hati kami rasa kebersamaan dan kesetiaan dengan sesama kami. Bersama Yesus Kristus, Tuhan kami, melalui Roh-Mu yang kudus. Lalu berikanlah kepada kami semua kesehatan yang sempurna, terlebih dalam
kami anak-anak-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Maluku for Maluku di negeri Belanda di bawah pimpinan Bapak Leo Riawaru beserta tim kerjanya yang Engkau kasihi. Berkatilah dan kuatkan mereka terhadap berbagai tantangan yang mereka hadapi di sana. Antara lain, dari segelintir orang Maluku termasuk keluarga saya di sana yang tidak sepaham dengan Maluku for Maluku, dan juga dengan film The Oz 70 yang isinya sangat bertentangan dengan bukti fakta berdasarkan sejarah yang resmi. Berkatilah seluruh upaya Maluku for Maluku untuk menagih kompensasi dari pemerintah Belanda terkait pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap semua orang tua kami beserta keluarga yang mengabdi sebagai tentara KNIL, baik sejak masih berada di wilayah Hindia Belanda yang kini Republik Indonesia maupun setelah tiba di negeri Belanda pada tahun 1951. Ya Bapa di sorga, kami mohon ya Bapa, khususnya dalam tahun Yobel ini, kiranya Engkau ikut campur tangan dalam seluruh upaya organisasi Maluku for Maluku di negeri Belanda. Yang diperkuat dengan perkumpulan anak Maluku Nederland Bersaudara Gandong di Indonesia. Ya Bapa, berikan kami semua kekuatan. Dan akhirnya ya Tuhan, permohonan kami, kiranya Engkau datang untuk mengetuk pintu hati para pemimpin tertinggi pemerintahan Belanda untuk segera mengabulkan semua permintaan kami terkait hak-hak orang tua kami beserta keluarga. Terlebih lagi kami anak-anak-Mu yang kini telah menetap lebih dari 50 tahun di Indonesia. Tetapi bukanlah kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya Allah. Ampuni salah dan dosa kami. Lalu kuatkanlah kami dan kabulkanlah doa kami. Yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Amin. Baik, pokok doa yang ketiga nanti akan dipimpin oleh Bapak Simon Oraplean. Saya akan membacakannya. Berdoa untuk negara, gereja, dan dunia. Poin pertama, yaitu bangsa, berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, negara kita. Berikutnya, berdoa untuk gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Dan berikutnya, COVID-19 dan berbagai varian baru, vaksin dan berbagai polemik yang berkembang di medsos. Kemudian dampak krisis ekonomi dan keuangan. Poin terakhir dari pokok doa ketiga, prediksi tentang BMKG, di mana saat ini cuaca ekstrim, bencana alam, dan tsunami yang ada di Jawa Timur, Ambon, dan berbagai wilayah di Indonesia. Yang terakhir dari poin ketiga adalah berdoa untuk Israel yang sedang dalam peperangan terhadap teroris dan penggenapan firman Tuhan. Baik, saya akan persilahkan kepada Bapak Simon Oraplean. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk bangsa, negara, dan negara Indonesia yang kami cintai ini dan dunia. Tuhan Bapa Sorgawi, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Amin. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, hingga para bawahannya, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, agar mereka bijaksana, jujur, adil, dan takut akan Engkau Bapa, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai kehendak-Mu. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan
yang darimu ya Bapa, agar mereka dapat membangun negara kami ini. Dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Bapa di dalam sorga, jangan tinggalkan bangsa kami ini. Kasihanilah bangsa ini ya Bapa. Bimbinglah para pemimpin kami agar menghindari perbuatan korupsi, karena hal ini membuat bangsa kami menjadi miskin dan menderita. Ampunilah doa para pemimpin kami. Bapa, bimbinglah para hakim untuk memutuskan perkara dengan adil. Berilah hikmat dan akal budi kepada para hakim. Amin. Agar dalam mengadili tidak pandang bulu, baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Jangan biarkan para hakim atau siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaanmu ya Bapa. Semata-mata keadilan itulah yang mereka berikan kepada rakyat. Berilah pertobatan kepada bangsa ini. Kami mohon janganlah Bapa murka terhadap bangsa kami. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa kami. Lepaskanlah bangsa kami dari kehancuran. Karena Engkau Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkatilah bangsa Indonesia agar bersinar di dunia. Amin. Dan menyinarkan kemuliaan Bapa. Penuhi bangsa ini dengan kasih dan kemuliaan Bapa. Apabila bangsa atau rakyat Indonesia memohon dan meminta kepadamu, apapun agamanya dan apapun kepercayaannya, kabulkanlah permintaan dan doa mereka, agar bangsa ini terhindar dari malapetaka. Biarlah semua mulut rakyat kami meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Engkau Bapa di sorga. Amin. Tuhan Bapa di dalam sorga, Engkaulah perlindungan bangsa ini. Persatukanlah rakyat kami. Hindarkanlah kami dari perseteruan. Satukanlah energi bangsa ini menjadi satu. Kekuatan besar untuk membantu bangsa kami dari kemiskinan. Jangan biarkan bangsa ini disesatkan iblis dan setan Bapa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk semua gereja di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, terutama gereja-gereja yang masih berjuang dalam proses perizinan dan pembangunan. Kiranya Bapa mau berkati dan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses perizinan maupun pembangunan, agar semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Bapa, berkatilah hamba-hamba Tuhan kami dengan damai sejahtera dalam pelayanannya. Jagalah hati dan pikiran dan bungkus dengan damai-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat menjalankan rencana-Mu untuk komunitas iman kami tanpa hambatan dari musuh. Kami berdiri berdoa baginya dan meminta di dalam nama Yesus, kekuatan kegelapan yang datang menyerang dapat dipukul mundur, dan tuaian yang dibawa oleh Roh Kudus-Mu bagi kerajaan sorga diraih melalui komunitas iman kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk penyebaran COVID-19 yang kian masif di tanah air. Penambahan jumlah kasus positif tertular sampai meresahkan. Bapa di dalam sorga, penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin masif di tanah air kerap menimbulkan rasa khawatir. Namun kami tidak punya pilihan karena kami harus mencari nafkah untuk menghidupi kami. Pandemi COVID-19 yang terus mengintai kami berpotensi menulari tanpa sepengetahuan kami ya Bapa. Engkau tahu begitu ganasnya virus ini. Virus yang tidak melihat ini bisa menular tanpa gejala. Ketakutan kami semakin memuncak Bapa.
bila ternyata kami membawa virus tersebut kepada keluarga kami di rumah. Oleh karena itu kami memohon kepadamu agar kami dijauhkan dari penularan virus COVID-19 dan varian barunya, agar keluarga kami juga tidak menjadi korban penularan. Lindungilah keluarga kami Bapa, juga agar senantiasa diberikan imun yang kuat, agar tidak mudah tertular virus yang mematikan ini. Bapa, kami hanya manusia lemah dan tidak memiliki kuasa. Hanya Engkau Bapa yang memiliki kuasa penuh atas kami. Maka hidup ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kami boleh merasakan kenyamanan yang berasal daripada-Mu. Anugerah keselamatan bisa kami rasakan hingga saat ini. Namun saudara-saudara kami, ada yang tertimpa musibah seperti di Jawa, Timur, Ambon, dan kepulauan-kepulauan lain di Sulawesi. Berbagai daerah di Indonesia. Getaran gempa yang cukup kuat pasti membuat mereka ketakutan dan khawatir. Ya Bapa, lindungilah mereka. Naungi mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar selalu terjaga hingga situasi aman. Demikian halnya dengan kami. Tidak ada yang mengetahui kapan bencana itu datang. Namun kami percaya tangan-Mu selalu menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Jauhkan kami dari bencana ya Bapa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa Israel. Karena Bapa adalah batu dan penebus bangsa Israel. Kami berdoa untuk perdamaian Yerusalem. Kami sedih melihat kekerasan dan penderitaan ketika pria, wanita, dan anak-anak terluka dan terbunuh di konflik yang terjadi. Kami tidak mengerti mengapa harus seperti ini. Kami juga tidak benar-benar mengerti apakah perang itu benar atau salah. Tetapi kami berdoa untuk keadilan, kedaulatan, dan kebenaran Allah Bapa. Dan Bapa, saat ini saya dan kami berdoa memohon belas kasihan untuk semua orang yang terlibat. Kami berdoa untuk pemerintah dan masyarakat, militan dan teroris. Kami minta kerajaan Allah untuk datang dan berkuasa atas tanah dan perisai bangsa Israel. Bapa, lindungilah para prajurit dan warga sipil dari pertumpahan darah. Semoga kebenaran dan cahaya Allah bersinar dalam kegelapan. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa kami yang pendek dan kurang sempurna ini. Tapi kami percaya Bapa sudah mendengarkan doa kami dan menyempurnakannya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nyanyian pujian bersama semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku
dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan kita tidak pernah terlambat, Tuhan kita tidak terlalu cepat, dan tetapi Tuhan kita datang tepat pada waktunya. Kita imani itu di dalam pokok doa kita tadi semua. Biarlah pada malam hari ini Bapak Ibu Basudara Gandong, Amet ya, Tuhan Yesus sayang ketong semua, ibadah ini sebentar lagi akan berakhir dengan doa berkat yang akan nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Derek Musa. Mari Bapak, kami silahkan. Mari saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, keluarga besar Amnet Basudara Gandong, dimanapun berada, baik dalam negeri maupun luar negeri, biarlah kita tetap menunjukkan, melakukan, belajar kesetiaan kita. Apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, biar kita pertahankan itu sebagai pegangan hidup kita. Dan ketika Yesus datang, dia bertanya, di mana imanmu? Kita dapat berkata, inilah aku. Untuk itu, apabila sebentar kau kembali ke tempatmu masing-masing, kau masuk peristirahatan, biarlah engkau boleh menikmati kasih sayang Tuhan yang ada menyertai engkau, baik rumah tanggamu, baik keluargamu, anak-anakmu, mantu-mantumu, cucumu, cicitmu kalau ada, biar Tuhan memberkati. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dan karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus, anugerah persekutuan kuasa, hiburan, pertolongan, urapan Roh Kudus tetap mengiringi perjalanan hidupnya saat ini bahkan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Bila kita dijumpai dalam keadaan setia dan hanya beriman kepada suatu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam. Tuhan berkati kita. Usi-usi dan umum. Tuhan berkati. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Gandong, anak Maluku Nederland. Ibadah telah selesai. Mari acara selanjutnya yaitu foto bersama. Jadi mari Bapak Ibu sekalian siap-siap, kita akan ada foto bersama sebelum kita berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.